seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, seringkali kita tidak menyadari kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Cara hidup seperti ini sebenarnya sudah memberi gambaran bahwa kita mulai kalah dalam pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita. Sebab sebagai orang percaya,
yang sadar bahwa hidup ini merupakan sebuah pertarungan, maka apapun keadaan hidup yang kita hadapi, kita tahu bahwa inilah pertandingan yang harus kita lalui dan kita harus berjuang untuk keluar sebagai pemenangnya. Saudaraku, kita akan melihat Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus tetap mengucap syukur dan bukan bersungut-sungut. Lalu sebenarnya apa yang membuat kita lebih banyak bersungut-sungut daripada mengucap syukur? Saudaraku, kalau harus jujur, seringkali kita bersungut-sungut karena apa yang kita inginkan tidak tercapai, apa yang kita mau tidak kita dapatkan, apa yang kita rencanakan gagal. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita lebih sering bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Saudaraku, kalau kita mau koreksi lagi, maka sebenarnya semua yang kita kejar hanyalah persoalan ambisi diri, persoalan keinginan diri, persoalan hawa nafsu diri, dan yang semuanya itu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan kesenangan hidup yang sementara. Saudaraku, semua ini bisa terjadi karena iman percaya kita kepada Allah mulai goyah. Kenapa demikian? Sebab kita selalu mengarahkan pandangan kita tertuju kepada persoalan, masalah, atau berbagai tantangan hidup yang kita hadapi, sehingga kita tidak mengarahkan lagi pandangan kita kepada Allah. Saudaraku, kalau kita terus memandang kepada persoalan, tantangan, masalah hidup yang kita hadapi, maka kita tidak akan mampu melihat kuasa Allah. Karena pada akhirnya persoalan itu menjadi lebih besar, menutupi hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih dan menaruh semua pengharapan kita dalam tangan Tuhan. Akan menjadi berbeda jika ada persoalan, jika ada masalah, jika ada tantangan yang kita hadapi, kita tetap memandang kepada Allah, karena kita tahu Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Saudaraku, disinilah kita akan menjadi kuat. Dan iman percaya kita semakin bertumbuh dan membuat kita bisa tetap berserah kepada Allah. Menanti dengan setiap pertolongan Tuhan datang. Karena Allah akan menolong selalu tepat pada waktunya. Saudaraku, jadi bila pertolongan itu belum dinyatakan, pertolongan itu belum datang, kita harus sadar bahwa belum waktunya Tuhan, dan kita harus tetap bersabar, menunggu waktu Tuhan, dan tetap berdoa, mengucap syukur kepada Allah. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita diam saja, kita bersabar saja. Kenapa? Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi saudaraku, kita harus tahu bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Ada tatanannya. Kita tidak bisa mengatur Allah. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bersabar dan tetap mengucap syukur. Nah saudaraku, kalau kita tetap diam dan terus mengucap syukur sambil menantikan pertolongan Tuhan datang, maka pengharapan itu tidak akan menjadi sia-sia. Itulah kenapa firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya kita harus tetap sadar bahwa
kita ada di dalam pertandingan yang diwajibkan. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk menang. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, firman Tuhan katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menang kita harus mampu menjaga hati dan pikiran kita supaya terus tertuju kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang suka bersungut-sungut di dalam segala keadaan. Saudaraku, apapun yang terjadi kita harus tetap sabar dan mengucap syukur. Ingat saudaraku, dunia ini bukan tujuan hidup kita, tetapi berjuang untuk merebut hidup yang kekal. Itulah yang harus kita kejar. Sebab itulah yang menjadi tujuan hidup orang percaya yang sesungguhnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.